Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi dengan saya Egi Rosi Subiakto. Kali ini kita akan melanjutkan mengenai tutorial pembuatan SKPL terstruktur part 2 ya. Kalau di part 1 sebelumnya kita sudah mengerjakan sampai dengan poin diagram konteks. Oke, untuk yang part 2 ini kita akan melanjutkan ya. Sebelum ke poin inti, jadi dalam part 2 ini sebaiknya kita setelah mendapatkan koreksi dari dosen pengampu untuk part 1, di sini kita harus mengisi daftar perubahan ya. Karena dokumen yang pertama biasanya kita sebut sebagai dokumen strip ya yang pertama. Kemudian setelah mendapatkan koreksi, dokumen yang kedua ini kita beri nama revisi A ya. Ya, revisi A. Nah, seperti di contoh yang sudah diberikan. Nah, di sini ada revisi A ya, berarti revisi yang pertama ya atau A. Nah, di sini mulai kita isi. Nah, revisi yang A ini ada, jadi dari dokumen pertama yang sudah dikoreksi di sini ada catatan-catatan dari dosen, misalkan perubahan pada bab 1 dan 2, kemudian penyajiannya dalam bentuk naratif, DFD digambar ulang menggunakan visio sehingga susunan setiap elemen gambar lebih teratur. Oke. Jadi untuk deskripsi dari revisi ini diisi untuk part yang kedua ya, atau dokumen yang kedua setelah ada koreksi. Begitu juga nanti untuk dokumen selanjutnya ini harus ada daftar perubahan di sini. Nah, ini deskripsi secara singkat. Untuk deskripsi yang lebih lanjut bisa kita lihat dalam daftar halaman perubahan. Nah, di sini diisi lebih detail ya. Bab 1 dan bab 2 misalkan apa saja revisinya dituliskan, kemudian bab 3 apa saja ditulis, misal halaman 23 matriks keterunutan. Nah, di sini ditulis juga ya. Jadi menyesuaikan apa revisinya. Oke. Nah, jangan lupa di sini juga ditulis ini dokumen untuk dokumen pertama ditulis oleh ini misalkan oleh kelompok 2 misal. Nah, kemudian diperiksa oleh dosen pengampu, disebutkan siapa nama dosennya, disetujui oleh dosennya. Nah, kemudian begitu juga yang kedua, dokumen kedua atau revisi A ditulis. Nah, ini diisi dan seterusnya ini ya, jika nanti ada revisi lagi sampai revisi yang terakhir ya. Oke, untuk daftar isi untuk part 2 ini kita akan membahas khusus mengenai pengisian dari DFD level 1 sampai dengan terakhir ya, kebutuhan non fungsional ya. Kalau sebelumnya di part 1 sudah membahas mengenai pendahuluan sampai dengan diagram konteks. Nah, ya, sampai sini. Nah, kemudian untuk part 2 dari DFD level 1 sampai dengan terakhir. Bisa juga nanti ditambahkan di sini kontribusi ya, kontribusi anggota kelompok ya. Ditambahkan kontribusi anggota kelompok. Jadi detailkan setiap anggota punya kontribusi dalam pengisian yang mana. Nah, ini nanti harus ada di bagian terakhir ya, di halaman terakhir. Oke, kita langsung ke pengisian. Nah, kemarin sudah. Nah, untuk DFD level 1 di sini ini menyesuaikan dari diagram konteks. Oke, kita ke contoh ya. Nah, kita ke contoh. Oke, setelah sebelumnya kita gambarkan dalam bentuk diagram konteks. Nah, di sini ada external entity, kemudian ada sistem ATM. Nah, ini nanti menyesuaikan dengan sistem apa yang kalian bangun. Kemudian ada input berupa data, setelah itu ada output
Nah, ini berupa informasi input, proses, output. Nah, kemudian dalam DFD level 1 ini penurunan dari diagram konteks ya. Terdapat dua proses utama dalam ATM ini, yakni pengelolaan ATM dan transaksi ATM. Nah, maka bisa diturunkan menjadi dua proses di sini ya. Ada pengelolaan ATM yang dilakukan oleh operator, kemudian kegiatan hanya dilakukan oleh operator dengan melakukan verifikasi deposit dan memasukkan jumlah cash on hand ya. Di sini pengelolaan ATM. Lalu ada transaksi ATM. Proses ini diakses oleh nasabah yang mencakup. Nah, biasanya kalau kita ke ATM ini ada melakukan penarikan tunai, transfer antar rekening, deposit uang, kemudian cek balance dan semua transaksi yang berhubungan. Nah, biasanya ini direkam dalam log transaksi. Nah, maka di sini terbagi menjadi dua ya breakdownnya. Nah, seperti dijelaskan sebelumnya, ketika membreakdown ini minimal ada dua. Kalau satu jangan sampai di breakdown ya. Nah, di sini sudah mulai muncul ada external entity, input, prosesnya, lalu ini proses ya, kemudian outputnya juga ada. Ini juga sama, ada input, ada proses, kemudian output. Nah, kemudian di sini level 1 mulai muncul namanya data store. Nah, di sini ketika pengelolaan ATM ini, kemudian transaksi ini juga akan masuk ke dalam database namanya log transaksi ya. Semuanya dicatat. Semua transaksi yang dilakukan dicatat dalam log transaksi. Begitu juga ketika pengelolaan ATM yang dilakukan oleh operator dilakukan pencatatan di dalam log ATM. Nah, ini nanti menyesuaikan ketika terjadi transaksi atau apapun yang melibatkan ke data store, maka harus kalian hubungkan seperti ini. Nah, selanjutnya kita bisa breakdown lagi. Jadi dari dua proses ini, 1 dan 2, kalian bisa breakdown. Nah, kita breakdown yang pertama dulu, pengelolaan ATM. Nah, maka namanya DFD level 2 proses pengelolaan ATM. Harus runut ya. Jadi urutan breakdownnya harus runut. Tadi dari sistem ATM di diagram konteks, kemudian diturunkan menjadi dua bagian, 1 dan 2, dua proses ya. Kemudian proses ini juga bisa diturunkan, ingat minimal ada dua proses breakdownnya ya. Kita turunkan yang pertama dulu, di sini ada 4. Nah, untuk pengelolaan ATM di sini diturunkan menjadi 4 proses. Nah, ingat penomoran. Nah, karena pengelolaan ATM ini tadi nomor 1, maka hasil breakdownnya juga depannya 1 ya. 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Nah, untuk pengelolaan ATM dibagi menjadi 4. Yang pertama ada autentikasi operator, jangan lupa dikasih nomor hasil breakdownnya. Kemudian verifikasi deposit, start stop mesin, kemudian ada set stok uang. Nah, di sini ada penurunan 4 proses. Jangan lupa juga siapa saja entitas yang terhubung. Di sini misalkan operator ATM tadi disebutkan, operator ini melakukan autentikasi bahwa datanya sudah betul. Nah, kemudian ada juga entitas sistem banknya di sini. Nah, ini harus detail, jadi dijelaskan aliran datanya seperti apa. Nah, ini operator juga mengecek jumlah stok uang. Nah, kalau stoknya masih ada, ya tidak perlu diisi. Kalau misalkan sudah habis, nah ini harus dilakukan pengisian ulang ya. Dicek nanti biasanya ada teknisi khusus yang mengisi secara langsung ya ke lapangan. Kemudian ini harus dicatat jumlah stok uangnya. Nah, di sini ada data store ya, log ATM namanya. Ya. Biasanya data store ini berupa tabel di dalam sebuah database. Nah, untuk
project kalian ini menyesuaikan. Nama tabelnya apa? Nah, di sini ada penjelasan juga apa itu autentikasi operator. Jadi harus dijelaskan setiap prosesnya. Nah, di sini ya dijelaskan sampai 1.4. Kemudian yang kedua, jadi kita tadi punya proses di level 1, ada proses transaksi ATM. Nah, ini harus diturunkan juga ke dalam level 2 ya. Masih sama-sama level 2, hanya saja untuk proses yang kedua. Nah, di sini ada 5 ya. Ada 5 proses turunan ya, 2.1 sampai 2.5. Nah, tadi seperti disebutkan bahwa transaksi ini bisa dilakukan oleh nasabah, kemudian berhubungan dengan sistem bank. Nah, nasabah yang pertama bisa melakukan autentikasi. Nah, biasanya dilakukan pengisian PIN. Nah, diautentikasi dulu, memasukkan kartu, PIN-nya benar atau tidak. Nah, kalau autentikasi nasabah ini berhasil atau valid, maka dia bisa melakukan semua transaksi yang lain. Tapi kalau gagal, maka dia akan kembali. Misalkan salah memasukkan PIN, maka pesan autentikasi gagal ini akan muncul ke nasabah. Tapi jika benar datanya valid, maka di sini akan muncul data autentikasi nasabah valid. Nah, maka dia bisa melakukan transaksi penarikan uang, bisa melakukan transaksi deposit, bisa melakukan transaksi transfer, atau bisa melakukan pengecekan saldo. Nah, di sini ada keterangan data valid ya, data autentikasi nasabah valid. Nah, kemudian dijelaskan lebih detail untuk nasabah jika melakukan penarikan, maka inputnya bisanya jumlah penarikannya berapa, lalu keluar outputnya info penarikan misalkan berhasil. Nah, untuk penarikan ini nanti akan tersimpan di dalam log transaksi ya. Semua transaksi yang dilakukan ini nantinya akan masuk dalam log transaksi. Nah, misal kita ke yang ke-2.5 pengecekan saldo. Nah, nasabah melakukan pengecekan saldo, maka akan muncul nanti info saldonya berapa di sini. Info saldo, kemudian setiap pengecekan juga ada lognya. Log pengecekan saldo ini akan tersimpan dalam log transaksi. Nah, kemudian ada saya contohkan untuk yang berhubungan dengan sistem bank di sini. Jadi untuk transaksi misalkan penarikan tunai. Nah, di sini transaksi penarikan ini otomatis akan terhubung dengan entitas sistem bank. Nah, inputnya dari proses ini adalah melakukan request penarikan, kemudian sistem bank akan memberikan informasi respon penarikan. Biasanya kalau uangnya tersedia maka datanya akan berhasil, tapi kalau misalkan uangnya tidak cukup maka responnya biasanya uang tidak cukup. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian jangan lupa diberi penjelasan setiap proses dari 2.1, 2.2 sampai 2.5. Di sini diberikan semacam deskripsi penjelasan apa ini proses yang dilakukan, dijelaskan di sini sampai 2.5 ya. Nah, kemudian ada penurunan lagi, ini DFD level 3. Jadi level 3 ini proses autentikasi nasabah. Nah, dari 2.1. Nah, ini penurunan dari proses 2.1 ya. 2.1 autentikasi nasabah ini diturunkan lagi. Nah, sampai detail ada sampai 5 ya. Jadi, ternyata autentikasi ini prosesnya juga lumayan banyak. Yang pertama baca nomor kartu dulu, kemudian validasi format nomor kartu, kemudian baca PIN, validasi format PIN, kemudian proses autentikasi. Nah, ini turunan dari level 3 proses autentikasi nasabah ya. Kemudian jangan lupa diberi penjelasan juga. Oke. Sama untuk masih level 3 proses transaksi penarikan, jadi diberikan juga breakdown 221. Ini kita lihat dari
atasnya. Oke, cara membedakan levelnya kita bisa lihat. Nah, kita contohkan di sini dari diagram konteks, misalkan kemudian level 1. Nah, ini ada nomor 1, kemudian ada 2. Kemudian DFD level 2. Nah, ini turunan dari 1, misalkan level 1 ini tadi turunkan 1.1, kemudian 1.2, 1.3. Nah, ini level 2. Misalkan ada juga level 2 ini diturunkan, maka nanti ada 2.1, 2.2, 2.3. Nah, ini level 2. Jadi kita lihat digitnya. Nah, ini berarti level kedua kodenya ya. Kemudian kalau ada lagi misalkan ke level yang ketiga, DFD level 3. Misal saya menurunkan dari ini ya 1.2 saya turunkan 1.21, 1.22. Kemudian 1.23 misal 1.24. Nah, ini level 3 ya. Kemudian ada juga misalkan 23 ini atau 21 ini saya turunkan, maka penomorannya 1 2 1 1, kemudian 2 1 2 2 1 3. Nah, ini levelnya berdasarkan jumlah digitnya ya. Jadi penurunannya mengikuti mana yang diturunkan ya. Semoga sudah paham penomorannya di sini mengikuti level. Misalnya tadi saya ulang, DFD level 1 diturunkan misalkan dari proses nomor 1 ini ada 3 proses lagi, 1.1, 1.2, 1.3. Ini di level 2. Kemudian di level 3 ini misalkan dari proses 1.2 diturunkan lagi 1.2, 1.122, 1.23, 1.24. Nah, ini ada di level 3. Begitu juga misal nanti kalau sampai level 4, maka penurunannya, nah, misal saya turunkan dari 2, 1, 2, 1. Misal 2, 1, 2, 2. Nah, ini 2, 1, 2 misalkan saya turunkan di sini. Oke, ini contoh pemberian level ya, nomor di level DFD. Oke, nah ini jangan lupa nanti setiap proses breakdownnya dijelaskan di sini. Nah, ini transaksi deposit juga diturunkan, ya banyak contohnya. Kemudian transfer juga diturunkan. Nah, 241 sampai 245. Ini masih level 3 ya. Nah, cukup ternyata untuk penurunan levelnya sampai level 3. Selanjutnya pengisian SKPL terstruktur ini ada deskripsi data. Jadi ini penjelasan dari DFD level tadi ya. Dari gambar DFD level 1 terlihat bahwa sistem punya dua data store, log transaksi dan log ATM. Nah, kita catat ada berapa data store-nya dalam deskripsi data. Kemudian, data yang mengalir pada sistem dari satu proses yang lain dapat diuraikan sebagai berikut. Nah, ini hubungannya dengan data ya, dengan tabel dalam database atau kita sebut nanti sebagai kamus data. Nah, ini kalian tuliskan. Misalkan ada data autentikasi nasabah, atributnya nomor kartu plus PIN. Nah, ini. Kemudian bukti transaksi, berarti atributnya ada bukti penarikan, bukti deposit. Nah, bukti penarikan ini ada nomor transaksi, waktu, lokasi mesin ini berhubungan dengan atribut ya. Oke. Kalau bukti transaksi di breakdown tadi ada penarikan, deposit, transfer, sama cek saldo. Ini beserta atributnya ya. Kalian tuliskan di sini. Nah, ini banyak.
Kemudian kalau ada yang perlu penjelasan, kalian tulis di sini. Nomor kartu misalkan 10 digit, PIN 6 digit, nah tipe transaksi. Nah, misal 1 digit bilangan, 1 penarikan, 2 deposit, 3 transfer. Ini kode-kode tipe transaksi ya. Kalau ada nanti tuliskan, kalau tidak ada ya tidak perlu ditulis ya. Selanjutnya ada deskripsi kebutuhan non-fungsional. Jadi non-fungsional ini seperti sudah dijelaskan di materi sebelumnya bahwa hubungannya adalah dengan batasan ya. Di sini kriterianya ada performa, batasan memori, keamanan, modus operasi dan lain sebagainya. Nah, ini tuntutannya harus kalian tulis. Misalkan performanya harus menerima masukan karakter dengan kecepatan maksimal 5 karakter per detik ya kan. Biasanya ada waktu batasan waktunya, maka kalian harus tulis di sini. Batasan memori misalkan ukuran aplikasi akhir tidak boleh melebihi 5 MB. Nah, ini kalian tulis. Nah, antar mukanya, kemudian batasan data ini sudah ada contohnya di sini, kalian bisa menyesuaikan dengan aplikasinya. Kemudian ada atribut kualitas perangkat lunak. Nah, ini kriterianya ada keandalan, ketersediaan, keamanan, kepemindahan, keremawatan. Nah, ini sudah ada contohnya. Lalu ada batasan perancangan. Batasan-batasan ini untuk perangkat lunak mesin ATM, misalkan aplikasi ini dikembangkan dan dijalankan pada platform IBM PC compatible dan lain sebagainya. Ini batasan-batasan perancangannya kalian tuliskan. Lalu ada matriks keterunutan. Nah, matriks ini hubungannya dengan keterunutan. Jadi kode spesifikasinya yang sudah kalian beri di awal misalkan SRS ATM 01, nama spesifikasinya apa, kode prosesnya apa, yang berhubungan misalkan 2.1, 212, 213 dan seterusnya. Nama prosesnya apa disebutkan, verifikasinya dengan simulasi atau dengan demonstrasi. Nah, oke. Ini demikian untuk tutorial pengisiannya ya, sama ya di sini. Bisa kalian gambarkan juga tadi setelah ada kebutuhan data, kalian gambarkan IR diagramnya ya. Di sini sesuai template, maka kalian boleh menambahkan, tapi jangan sampai mengurangi. Jadi kalian gambarkan di sini diagram IR-nya ya, IR diagramnya ya, entity relationship diagramnya kalian gambarkan di sini. Dicantumkan di sini, kemudian baru nanti ke kebutuhan fungsional dan lain sebagainya. Nah, ini sudah ada. Kalau bisa mengikuti template yang sudah disediakan. Ya, tadi di contoh tidak ada mencantumkan IR diagram, kalian bisa tambahkan IR diagramnya seperti apa di sini ya. Nah, ini DFD levelnya kalian bisa tambahkan kalau misalkan levelnya sampai level 3 atau level 4. Nah, kalian tambahkan ya. Ini di template hanya sampai level 2. Tapi kalian bisa menambahkan. Oke, selanjutnya yang paling penting juga di bagian akhir kalian bisa menambahkan kontribusi anggota kelompok. Nah, suatu misalkan disebutkan NIM-nya misalkan A11 2017 0012. Nah, ini namanya misalkan bagus. Nah, kontribusinya apa nih? Ini disebutkan membuat DFD level 1, kemudian membuat IRD. Nah, ini kalian tuliskan. Seterusnya, nah ditulis sedetail mungkin, kemudian baru pindah ke nomor 2. Misalkan A11 2017 000017 misal namanya Indah. Nah, kalian tulis juga kontribusinya apa di sini membuat apa. Nah, ini penting. Ini harus ada ya di bagian akhir dari SKPL terstruktur. Oke. Ini ditulis sedetail mungkin, kalau bisa
poinnya eh, sampai sebanyak mungkin ya, ditulis secara detail. Oke, itu untuk tutorial pengisian SKPL terstruktur part 2 ya, jadi sampai selesai ditambahkan dengan kontribusi. Demikian, jika ada yang masih belum jelas bisa ditanyakan di bawah ini di komentar atau di forum yang sudah disediakan. Oke, kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.